Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam untuk kakak-kakak ASLab Laboratorium Optimasi Industri tahun 2026 serta teman-teman praktikan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 62 sesi Rabu 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar dari penelitian kami, yaitu optimalisasi pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada apotek Dwi Ayu menggunakan dynamic programming, integer programming, EOQ, continuous review, dan analisis rute jaringan. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 62 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, Perkenalkan, saya saya Safwan Dika Safwandika Wiryamanta, Wiryamanta, NPM NPM 2403 2010 2403-2010-127, 127, sebagai sebagai praktikan praktikan satu. 1. Perkenalkan, nama saya Nurwahid Effendi dengan NPM 2403 2010 131 dari sesi Rabu 1 sebagai praktikan 2. Baik, di sini terdapat latar belakang dari tugas besar kami. Optimasi dalam bidang industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimal dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Penerapan optimasi sangat penting pada industri kesehatan dan farmasi, termasuk pada apotek Dwi Ayu yang bergerak dalam penjualan dan distribusi obat-obatan serta pelengkapan kesehatan. Dalam operasionalnya, apotek menghadapi beberapa permasalahan seperti pengelolaan persediaan yang belum optimal, risiko kekurangan maupun kelebihan stok, distribusi yang kurang efisien, serta penentuan produk yang memberikan keuntungan terbesar. Permasalahan tersebut dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Penelitian ini mengusulkan penerapan metode dynamic programming, integer programming, economic order quantity atau EOQ, continuous review, dan analisis rute jaringan. Dynamic programming digunakan untuk menentukan keputusan optimal pemilihan produk, integer programming digunakan untuk menentukan kombinasi produk dengan keuntungan maksimal, EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan ekonomis, continuous review digunakan untuk mengendalikan persediaan agar tidak terjadi kekurangan stok, serta analisis rute jaringan untuk menentukan jalur distribusi yang efektif dan efisien. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya sistem pengelolaan produk, persediaan, dan distribusi yang lebih optimal pada apotek Dwi Ayu, sehingga biaya operasional dapat ditekan, distribusi menjadi lebih efisien, risiko kekurangan maupun kelebihan stok dapat diminimalkan, serta keuntungan perusahaan dapat meningkat secara berkelanjutan. Next. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pemilihan produk optimal pada apotek 2 Ayu dengan menggunakan metode dynamic programming dan integer programming. Yang kedua yaitu bagaimana penentuan persediaan dan waktu pemesanan menggunakan metode EOQ dan continuous review. Yang ketiga yaitu bagaimana penentuan jalur distribusi efektif berdasarkan analisis rute jaringan, serta bagaimana pengaruh metode tersebut terhadap efisiensi operasional dan keuntungan apotek 2 Ayu. Kemudian ada tujuan, yakni penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemilihan produk yang optimal, persediaan dan waktu pemesanan yang tepat, jalur distribusi efektif, serta menganalisis pengaruh penerapan dynamic programming, integer programming, EOQ, continuous review, dan analisis rute jaringan terhadap efisiensi operasional dan keuntungan apotek 2 Ayu. Adapun manfaat, yakni dapat menganalisis dan menentukan pemilihan produk yang optimal, persediaan dan waktu pemesanan yang tepat, jalur distribusi yang efektif, serta menganalisis pengaruh penerapan dynamic programming, integer programming, EOQ, continuous review, dan analisis rute jaringan terhadap efisiensi operasional dan keuntungan apotek 2 Ayu. Selanjutnya ada pun batasan masalah, yaitu penelitian ini dibatasi pada pemilihan produk, persediaan, dan distribusi di apotek 2 Ayu menggunakan metode dynamic programming, integer programming, EOQ, continuous review, dan analisis rute jaringan. Selanjutnya ada pun asumsi-asumsinya, yaitu data penelitian ini dianggap valid, permintaan produk stabil, distribusi berjalan normal, serta harga dan biaya dianggap tetap selama penelitian berlangsung. Bisa di next. Lalu di sini ada bab 2 mengenai tinjauan pustaka dari tugas besar ini. Yang pertama ini ada optimasi. Optimasi sendiri merupakan suatu pendekatan analitis yang digunakan untuk menentukan solusi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu. Nah, konsep ini melibatkan proses pemodelan masalah ke dalam bentuk matematis atau logis sehingga dapat dianalisis secara sistematis. Nah, tujuan utama dari optimasi sendiri yakni memaksimalkan keuntungan, produktivitas, atau kinerja, serta meminimalkan biaya, waktu, maupun penggunaan sumber daya. Nah, lalu yang kedua itu ada dynamic programming. Dynamic
Programming sendiri merupakan metode pemecah masalah yang dilakukan dengan membagi solusi ke dalam beberapa tahap atau fase yang saling berkaitan. Nah, setiap tahap ini mempresentasikan serangkaian keputusan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan secara bebas. Nah, dalam dynamic programming sendiri, itu terdapat persoalan umum yang sering ditemui. Yang pertama itu ada knapsack problem, di mana ini itu didefinisikan sebagai persoalan yang melibatkan satu set barang yang terdiri dari berbagai item dengan nilai keuntungan dan bobot yang berbeda-beda. Lalu yang kedua itu ada stake codes problem, di mana ini yakni masalah jalur terpendek, di mana persoalan yang bertujuan untuk menentukan jarak paling pendek dari suatu node sumber ke node tujuan dalam sebuah jaringan. Nah, permasalahan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf yang terdiri dari titik dan cabang penghubung. Lalu selanjutnya ada subbab mengenai analisis rute jaringan, di mana ini merupakan salah satu aspek yang berfokus pada penentuan jadwal serta rute pengiriman dari satu titik asal ke beberapa titik tujuan. Nah, keputusan ini menjadi krusial terutama bagi perusahaan yang mendistribusikan produk ke berbagai lokasi dalam satu wilayah, karena akan sangat mempengaruhi efisiensi operasionalnya. Nah, dalam analisis rute jaringan ini terdapat beberapa metode. Yang pertama yakni minimum spanning tree, yakni metode yang digunakan untuk menentukan jaringan dengan total bobot minimum pada suatu graf berbobot. Nah, lalu yang kedua itu ada maximal flow, di mana ini merupakan metode yang bertujuan untuk menentukan jumlah aliran terbesar yang dapat dikirimkan dari suatu titik sumber atau source ke titik tujuan sinks dalam suatu jaringan. Lalu yang terakhir ini ada shortest route, di mana ini merupakan metode dalam analisis rute jaringan yang digunakan untuk menentukan jalur paling optimal antara satu titik asal ke titik tujuan dalam suatu graf berbobot. Lalu selanjutnya ada subbab mengenai Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, ini merupakan suatu kuantitas persediaan yang optimal atau jumlah pemesanan yang mampu menghasilkan biaya persediaan pada tingkat paling rendah. Nah, model EOQ sendiri digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling efisien sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Lalu untuk subbab 2.5 terdapat integer programming, di mana ini merupakan suatu pengembangan dari linear programming yang mensyaratkan sebagian atau seluruh variabel keputusan bernilai bilangan bulat atau integer. Nah, ini tuh umumnya bersifat non-negatif, berbeda dengan pemrograman linear biasa yang memperbolehkan variabel bernilai pecahan. Model ini menuntut solusi dalam bentuk bilangan utuh karena banyak permasalahan nyata tidak memungkinkan dengan adanya nilai desimal. Nah, di dalam integer programming sendiri itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu ada integer linear programming. Ini merupakan integer murni dalam model pemrograman di mana seluruh variabel keputusan diwajibkan berbentuk bilangan bulat, baik 0 ataupun bilangan bulat positif. Lalu ada mixed integer programming, di mana ini model hanya sebagai variabel keputusan yang harus berbentuk bilangan bulat. Sedangkan variabel lainnya itu dapat berupa bilangan prime. Lalu ada subbab mengenai software WinGSP. Software WinGSP itu merupakan suatu perangkat lunak berbasis Windows yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai alat pemecah masalah dalam bidang riset, operasi, dan manajemen. Nah, perangkat lunak ini terdiri atas berbagai modul yang masing-masing digunakan untuk menyelesaikan jenis model atau permasalahan tertentu. WinGSP sendiri menggunakan tampilan berbasis Windows yang dilengkapi dengan jendela, menu, dan toolbar sehingga mudah dioperasikan oleh penggunanya. Lalu ada software Microsoft Excel, di mana ini merupakan salah satu perangkat lunak pengolah angka yang banyak digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan, pendidikan, maupun bisnis. Nah, program ini biasa dikembangkan oleh Microsoft dan memiliki berbagai fitur yang mendukung proses pengolahan data secara cepat dan efisien, di mana menyediakan fungsi perhitungan, pembuatan tabel, grafik, serta analisis data yang dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan secara lebih praktis. Lalu, selanjutnya ada software Tora atau Temporary Open Source Resource for Algorithm, di mana ini merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu penyelesaian sebagai permasalahan dalam bidang riset operasi dan pengambilan keputusan. Nah, software ini biasanya banyak dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran karena memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan oleh beberapa mahasiswa. Nah, Tora sendiri menyediakan berbagai metode analisis seperti linear programming, transportation, game theory, decision analysis, hingga forecasting yang dapat membantu pengguna dalam melakukan perhitungan secara sistematis. Lalu selanjutnya ada software POM-QM, di mana ini merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kuantitatif dalam manajemen produksi dan operasi. Nah, perangkat lunak ini dirancang untuk membantu proses perhitungan yang dibutuhkan manajemen dalam pengambilan keputusan, di mana ini memudahkan dalam menentukan keputusan secara lebih efektif, efisien, sehingga manfaatnya banyak dirasakan oleh pengguna. Lalu untuk sebab yang terakhir, yakni terdapat mengenai pembahasan apotek. Apotek sendiri merupakan salah satu jenis usaha bisnis jajaran atau retail yang memperdagangkan perbekalan kefarmasian seperti obat, bahan obat, dan berbagai perlengkapan kesehatan lainnya. Selain sebagai tempat penjualan obat-obatan, apotek juga menjadi sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pengobatan dan konsultasi kesehatan. Selanjutnya, ada bab 3 mengenai metodologi, di mana yang pertama ini ada waktu dan tempat pelaksanaan mengenai objek penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2026, pukul 4 sore sampai 5 sore di Apotek Dwi Ayu yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Nah, dalam
Penelitian tersebut terdapat pengumpulan data. Yang pertama ini ada data jenis produk yang ada di Apotek 2 Ayu. Yang pertama yakni ada produk Licocalt, di mana di Apotek 2 Ayu itu yang tersedia sisa 4 unit, di mana berat per boxnya ini yakni 0,6 kilogram dengan harga per box yakni 280.000. Lalu yang kedua ada minyak kayu putih, di mana unit yang tersedia yakni satu box dengan berat per box yakni 1,4 kilo dengan harga per boxnya yakni 500.000 rupiah. Lalu yang ketiga itu ada OBA jeruk nipis, di mana unit yang tersedia itu hanya dua box dengan berat per boxnya yakni 3,6 kilo dengan harga per boxnya yakni 614.000 rupiah. Lalu ada Lycodexon, di mana unit yang tersedia yakni ada 3 box dengan berat per boxnya yakni 1,5 kilo dengan harga per boxnya yakni 90.000 rupiah. Lalu ada Imoko Sirup, ada yakni unit tersedianya satu box dengan berat per boxnya yakni 1,6 kilo dengan harga per boxnya yakni 240.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada produk Anobion Plus, di mana unit yang tersedia pada Apotek Dwi Ayu yakni sebesar 2 box dengan berat per boxnya yakni 3,4 kilo dengan harga per box yakni 288.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada anisetin, di mana unit tersedia terdapat 2 box dengan berat per boxnya yakni 3,4 kilo dengan harga per boxnya yakni 360.000 rupiah. Lalu ada Floxin, di mana unit yang tersedia yakni 4 kilo dengan berat per boxnya yakni 0,6 dengan harga per boxnya yakni 180.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada Dactazol, di mana unit yang tersedia yakni 3 box dengan berat per boxnya 0,5 kilo dengan harga per boxnya yakni 288.000. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada produk Comedrol, di mana unit yang tersedia pada Apotek Dwi Ayu yakni sebesar 2 box dengan berat per boxnya yakni 0,4 kilogram dengan harga per boxnya yakni 140.000 rupiah, di mana kapasitas maksimumnya sebesar 3 kilo. Selanjutnya ada data mengenai rute perjalanan distribusi. Di sini terdapat sebuah graf perjalanan rute distribusi pada produk-produk di PT di Apotek Dwi Ayu. Nah, di sini terdapat 11 node atau 11 kota. Nah, untuk node pertama yaitu kota Yogyakarta, yang kedua ada kota Klaten, yang ketiga ada kota Solo, yang keempat ada kota Sragen, dan yang kelima ada kota Wonogiri. Selanjutnya ada not yang keenam yaitu Kota Ngawi, yang ketujuh ada Kota Madiun, yang kedelapan ada Kota Ponorogo, kemudian not yang kesembilan itu ada Kota Mojokerto, Kota Nganjuk, yang ke-10 ada Kota Mojokerto, dan yang terakhir not 11 yaitu Kota Sidoarjo, yang di mana tempat lokasi dari Apotek Dwi Ayu itu sendiri. Nah, di sini terdapat arah panah yang merepresentasikan perjalanan dan terdapat sebuah angka yang menunjukkan dari jarak yang akan ditempuh dari rute perjalanan tersebut. Bisa di next. Nah, di sini juga terdapat data permintaan produk dari 3 produk utama, yaitu produk Licokalx, produk Dactazol, ada produk Comedrol, di mana pada produk Licokalx sendiri terdapat mengenai data permintaan dari bulan Juni hingga Mei, serta data permintaan produk Licokalx dalam bentuk pieces dengan total yaitu 620. Kemudian ada produk Dactazol juga, ada data permintaan dari bulan Juni hingga Mei yang membahas mengenai data permintaan produk Dactazol dalam bentuk pieces dengan total yaitu 588 pieces. Kemudian ada produk Comedrol di mana terdapat data permintaan dari bulan Juni hingga bulan Mei dengan permintaan produk Comedrol dalam bentuk pieces dengan total yaitu 740 pieces. Soalnya yakni ada data keterbatasan pada perusahaan Apotek 2 Ayu, di mana terdapat 3 jenis produk yang dipilih, di mana ada produk Licocalt, produk Dactazol, dan juga produk Comedrol, di mana pada produk Licocalt
ada modal sebesar Rp6.300 dengan rak yang ada di atalase sebesar 22 pieces dengan laba per unitnya yakni sebesar Rp700. Lalu selanjutnya ada produk Dactazol di mana dengan modal Rp7.200 dengan pada rak etalase sebesar 12 pieces dengan laba per unitnya yakni sebesar Rp800. Lalu ada produk Kometrol di mana dengan modal 6.300 dengan di rak etalase terdapat 21 pieces dengan laba per unitnya yakni sebesar 700. Nah, untuk kapasitas maksimum dari modal sendiri dari keseluruhan produk di mana didapatkan Rp153.700 dengan rak pada etalase kapasitas maksimumnya yakni sebesar 60 unit. Nah, dengan fungsi tujuan di mana hal ini maksimumkan Z sama dengan 700x1 plus 800x2 plus 700x3. Dengan fungsi batasan yakni yang pertama itu ada 6.300x1 ditambah 7.200x2 ditambah 6.300x3 lebih kecil sama dengan 153.700. Nah, untuk yang batasan kedua yakni 22x1 ditambah 12x2 ditambah 21x3 lebih kecil sama dengan 60. Selanjutnya ada flowchart yang merepresentasikan alur penelitian dari tugas kami. Dimulai dari kemudian studi literatur dan studi lapangan, kemudian di rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada identifikasi variabel, kemudian ada kumpulan data yang berisi mengenai 19 data yang terkumpul, dan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode dynamic programming dengan software WinSCSB, kemudian metode sorted sleuth dengan bantuan software POMQM, kemudian ada pengolahan metode EOKI dan Continuous Review dengan software Excel, POMQM, dan WinKSB. Kemudian ada pengolahan data mengenai metode Branch and Bounds dengan software Excel dan Tora. Nah, jika data tersebut dinyatakan valid, maka bisa dilanjutkan ke hasil dalam pembahasan. Jika tidak, kembali lagi ke pengumpulan data. Nah, jika dari hasil dan pembahasan didapatkan pembahasan, kemudian dapat disimpulkan dan ditemukan sebuah saran. Nah, dan terakhir yaitu selesai. Soalnya kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari tugas kami. Di mana yang pertama ini ada mengenai dynamic programming, di mana untuk input data yang kita gunakan, yakni terdapat LicoCalc, minyak kayu, opia jeruk, Licodexon, Imocosirup, Anabion Plus, Anisetin, Fluoxin, Dactazol, dan juga Metrol. Di mana untuk kapasitas maksimumnya yakni 3 kilo, di mana hal ini berdasarkan tabel data tersebut, setiap produk memiliki jumlah unit, kebutuhan kapasitas, dan keuntungan yang berbeda, sehingga perlu dianalisis menggunakan model knapsack problem untuk memperoleh kombinasi terbaik dengan batas kapasitas maksimum sebesar 3. Nah, produk GlycoCalc memiliki keuntungan 280.000 dengan kapasitas 0,6 kg. Dactazol memberikan keuntungan sebesar 288.000 dengan kapasitas paling efisien yaitu 0,5 kilo. Lalu sedangkan Cometrol memiliki kapasitas terkecil dengan 0,4 kilo dengan keuntungan 140.000. Sedangkan produk lainnya seperti minyak kayu putih, OBH jeruk, Licodexon Imoco Sirup, Anobion Plus, anisetin, dan juga fluoxin memberikan keuntungan namun membutuhkan kapasitas lebih besar. Oleh karena itu, pemilihan kombinasi produk dilakukan berdasarkan keuntungan terbesar dengan penggunaan kapasitas yang paling efisien agar total keuntungan maksimum dapat dicapai tanpa melebihi kapasitas. Nah, selanjutnya kita akan merunning mengenai eh, dynamic programming tersebut, di mana ini kita menggunakan software WinGSB. Yang pertama, kita lakukan new problem dengan memilih knapsack, di mana kita harus menulis judul terlebih dahulu.
di mana ini terdapat 10 produk. Nah, untuk item pertama kita masukkan yakni Licokalp, minyak kayu putih, UPH jeruk, Licodexon, Imbuko sirup, anion plus, anacetin, polaksin, daptazol, dan juga komedrol. Di mana unit yang tersedia yakni sebesar 4 box. Satu box, 2 box, 3 box, 1 box, 2 box, 2 box. Untuk volaksin yakni 4 box, 3 box, 2 4 box. Daptazol sendiri, volaksin 4 box, ini 3 box. Lalu ini 2 box dan kapasitas maksimumnya yakni 3 box. Nah, untuk unit kapasitasnya yakni 0,6, 1,4, 3,6, 1,5, 1,6, 3,4 kilo, 2,4 kilo, 0,6, 0,5 kilo, dan juga 0,4 kilo. Di mana di sini kita akan memasukkan harganya yakni 200.000 Licokalp. Lalu 500.000 minyak kayu, 614 OPH jeruk, dan juga 90.000 Licodexon, 240.000 Imbuko sirup, 360 Setin, 180.000 polaksin, 288.000 daptazol, dan juga 4 roll. Maaf, ada kesalahan laksin. Panopion plus itu lalu selanjutnya kita running, di mana didapatkan oh, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 4, 3, 4. Di sini ada kesalahan dalam memasukkan input yang seharusnya 280.000. Nah, ini merupakan hasil dari output yang didapatkan menggunakan dynamic programming pada software WinGSP. Nah, dari hasil yang didapatkan, yakni solusi optimal diperoleh dengan memilih Licokalp sebanyak 2 box, Dactazol sebanyak 3 box,
dan Comedrol 2 box, sedangkan produk lainnya tidak dipilih karena kurang optimal terhadap kapasitas yang tersedia. Nah, kombinasi tersebut menghasilkan total keuntungan maksimum sebesar Rp1.704.000 dengan sisa kapasitas yakni 0,2 kg, di mana Dactazol menjadi penyumbang keuntungan terbesar dalam solusi optimal. Soalnya ini ada mengenai sorter's root, di mana input data tersebut, yakni berdasarkan terdapat beberapa data yang digunakan dalam analisis, yakni meliputi jumlah cabang jalur atau branch name, data node awal, start node, dan juga node akhir, di mana serta jarak antar node sebagai bobot setiap jalur. Nah, node 1 itu berperan sebagai origin atau titik awal perjalanan, dan node 11 sebagai destination atau titik tujuan, di mana ini merupakan yang tadi sudah dijelaskan pada bab 3 mengenai rute graf dari Yogyakarta menuju ke Sidoarjo yang tepatnya di Apotek Dwi Ayu. Misalnya, kita akan melakukan running software mengenai Sortos Root ini sendiri. Baik, di sini untuk didapatkan output data, kita perlu merunning software dengan software POMQM. Nah, di sini kita pilih network terlebih dahulu, kemudian kita pilih sorters route. Nah, di sini kita masukkan untuk judul dari tugas Optim 62 dengan jumlah number bracelet 24. Kemudian klik OK. Nah, di sini saya sudah mengcopy semua datanya yang ada di input data, kemudian kita paste. Nah, di sini kita masukkan originnya itu ada satu dan di destinasinya di node 11 atau di ke yang 11. Nah, kemudian kita dapat melakukan solver. Nah, kita pilih. Nah, di sini sudah terdapat output, tapi kita perlu output mengenai yang network results. Nah, di sini terdapat total jarak yang paling optimal yaitu 291 kilometer. Nah, setelah itu kita dapat melakukan analisis pembahasan mengenai shortcut source itu. Nah, berdasarkan dari output tadi, dapat diperoleh jalur distribusi paling optimal dari node asal, yaitu di kota Yogyakarta, menuju kota tujuan, atau node tujuan itu yaitu di node 11, yaitu di kota Sidoarjo. Didapatkan perhitungan metode sendiri terbentuk secara berurutan, dari mulai Yogyakarta, kemudian ke Sragen, dengan jarak tempuh sebesar 97 kilometer, kemudian dilanjutkan dari Sragen menuju Madiun dengan jarak 82 kilometer. Selanjutnya dari Madiun ke Mojokerto dengan jarak 60 kilometer. Dan terakhir yaitu jalur distribusi tersebut yaitu Mojokerto menuju Sidoarjo dengan jarak sebesar 52 kilometer. Didapatkan akumulasi seluruh lintasan yang dilalui, diperoleh titik jarak kumulatif yang optimal sebesar 291 kilometer, sehingga rute tersebut dapat dinyatakan sebagai jalur distribusi yang paling optimal dibandingkan alternatif-alternatif rute yang lainnya karena memiliki jarak tempuh paling minimum. Bisa di next. Nah, di sini terdapat pembahasan mengenai metode EOKI dan continuous review. Di sini terdapat input data mengenai EOKI pada produk pertama yaitu produk Lego Card. Di sini dapat dilihat bahwa diketahui kebutuhan produk Lego Card sebesar 620 pieces per tahun dengan rata-rata permintaan per bulan yaitu 51,67 pieces dan standar deviasinya yaitu 43,89 pieces yang menunjukkan bahwa adanya fluktuasi permintaan. Apotek beroperasi selama 340 hari per tahun dengan rata-rata permintaan harian sekitar 2 pieces dan lead time pemesanan sebesar 2 hari.
Parameter biaya yang digunakan meliputi harga satuan, yaitu Rp7.000 per pieces, biaya pemesanan Rp15.000 per order, dan biaya simpan yaitu Rp200.000 per pieces per tahun, serta service levelnya sendiri yaitu 97%, atau Z sama dengan 1,88. Seluruh data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan untuk metode EOQ dan continuous review untuk melanjutkan ke kebijakan persediaan yang paling optimal dan ekonomis. Di sini kita dapat input data lagi untuk produk yang kedua, yaitu produk Dactazol. Diketahui bahwa total kebutuhan produk Dactazol sendiri sebesar 588 pieces per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan yaitu 49 pieces dan standar deviasinya yaitu 32,94 pieces yang menunjukkan adanya fluktuasi permintaan. Apotek sendiri beroperasi selama 340 hari per tahun dengan rata-rata permintaan harian sekitar 2 pieces dan lead time-nya sendiri yaitu 2 hari. Parameter biaya yang digunakan meliputi harga satuan yaitu Rp9.600 per pieces dan biaya pemesanan yaitu Rp15.000 per order. Biaya simpan sendiri untuk Rp200 per pieces per tahun serta service levelnya sendiri yaitu 97%. Seluruh data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan metode EOQ dan continuous review untuk menentukan kebijakan persediaan yang paling optimal dan ekonomis. Next. Nah, di sini juga pada inputnya sendiri itu ada pada software Excel dan POM sendiri. Untuk POM-nya sendiri terdapat demandnya yaitu tadi 588 pieces, kemudian setup atau order cost-nya sendiri yaitu 15.000, kemudian ada biaya penyimpanan atau holding cost-nya yaitu 200 rupiah per pieces. Kemudian ada unit cost-nya sendiri yaitu sebesar Rp9.600. Nah, kemudian ada produk ketiga yaitu produk Comedrol, di mana kita tetap melakukan input data dari software Excel dan POM. Diketahui bahwa total kebutuhan produk Comedrol sendiri sebesar 740 pieces per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan sebesar 61,67 pieces dan standar deviasinya sendiri 43,89 pieces yang menunjukkan adanya fluktuasi permintaan. Apotek sendiri beroperasi selama 340 hari per tahun dengan rata-rata permintaan harian sekitar 2 pieces dan lead time-nya sendiri sebesar 2 hari, serta parameter yang digunakan harganya yaitu harga satuan yaitu sebesar Rp7.000 per pieces dan biaya pemesanan sendiri 15.000 per order serta biaya simpan atau holding cost-nya sendiri yaitu Rp200 per pieces per tahun. Serta service levelnya masih sama 97%. Nah, seluruh data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan EOQ dan continuous review pada produk Comedrol untuk menunjukkan kebijakan persediaan yang paling optimal dan ekonomis. Nah, di sini terdapat untuk input data pada software POM dan Excel-nya sendiri. Bisa di next. Nah, untuk memperoleh output data tadi, kita perlu melakukan running software dari kedua software tadi, yaitu software Excel dan software POM. Yang pertama, yaitu software Excel terlebih dahulu. Soalnya kita berada di software Excel sendiri, di mana yang pertama kita mengenai produk EcoCalc. Di mana tadi input yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yakni seperti ini. Nah, hasil tersebut itu didapatkan, yakni output, di mana demand menjadi 620 dengan setup cost 15.000 dan juga holding cost 200. Didapatkan nilai EOQ sebesar 305 dengan ordering cost-nya yakni 30.492, holding cost-nya yakni 30.500, TMC-nya yakni Rp4.340.000, TAC-nya yakni Rp60.992 dengan total biaya yakni Rp4.492. Lalu untuk produk yang kedua, yakni mengenai Dactazol sendiri, di mana input datanya seperti yang sudah dibilang oleh rekan saya tadi, di mana outputnya itu didapatkan yakni dengan demand 558 dengan setup yakni 15.000 dengan holding cost 200 per pieces, didapatkan nilai EOQ sebesar 297 dengan ordering cost-nya yakni 29.697 dan holding cost-nya yakni 29.700 dengan
nilai TMC-nya yakni 5.644.800 rupiah, dan nilai TAC-nya yakni 59.397 rupiah, di mana untuk total biayanya yakni mencapai 5.704.197 rupiah. Nah, untuk yang terakhir kita yakni ke Kometrol. Selanjutnya, kita akan beralih ke produk Kometrol, di mana inputnya seperti ini yang sudah dijelaskan tadi, dengan total 740 sebagai demand-nya, di mana untuk outputnya yakni didapatkan nilai EOQ sebesar 334 dengan ordering cost-nya yakni 33.234, di mana holding cost-nya 33.400 rupiah dengan nilai TMC-nya yakni 5.180.000 rupiah, dan TAC-nya yakni sebesar 66.634 rupiah, dengan total keseluruhan biaya yakni 5.246.634 rupiah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemaparan dari rekan saya tadi mengenai input data pada software Excel. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukannya pada software PubGN untuk mendapatkan running output data dari EOQ dan continuous review. Nah, di sini kita dapat membuka software PubGN-nya terlebih dahulu. Nah, di sini tadi kan berdasarkan dari data Excel tadi, kita dapat memasukkan mengenai data-data untuk produk yang pertama, yaitu produk Liquid Card ke dalam software PubGN-nya. Nah, kemudian kita dapat melakukan solver untuk hasil output datanya ini dapat didapatkan. Kemudian kita dapat melakukan output yang kedua mengenai grafik atau kurva dari produk yang pertama. Nah, di sini terdapat grafik mengenai produk yang pertama. Selanjutnya kita dapat melakukan running software ke produk kedua, yaitu Dactazol. Nah, sebentar masih loading ini. Nah, di sini sudah keluar mengenai inputan data untuk produk. Yang kedua yaitu Dactazol yang ada pada Excel. Kemudian kita dapat melakukan solver. Masih sama seperti tadi, yaitu pertama model results. Yang kedua itu kita melakukan grafik kurva. Nah, di sini didapatkan untuk grafik kurva pada produk kedua yaitu Dactazol. Kemudian kita dapat melakukan running software untuk produk yang ketiga yaitu Comedrol. Nah, kita masukkan lagi. Sebentar ini masih loading. Nah, di sini kita sudah memasukkan mengenai data yang ada pada Excel untuk produk ketiga, Comedrol. Nah, setelah kita memasukkan data, kita lanjut untuk solver, caranya masih sama. Nah, kita dapat untuk model resultnya sendiri. Kemudian kita lanjutkan running pada cost kurva atau grafik kurvanya sendiri untuk produk ketiga. Nah, di sini sudah didapatkan mengenai produk yang ketiga yaitu Comedrol. Dari tiga output tadi, kita dapat melakukan analisis pembahasan mengenai metode EOQ ketiga produk tersebut. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan analisis pembahasan mengenai tiga produk tadi. Nah, berdasarkan dari output tadi pada software Excel maupun OpQM, diperoleh jumlah pemesanan optimal pada produk Lecoq sebesar 305 pieces setiap kali pemesanan dengan frekuensi pemesanan sekitar 2 kali per tahun. Hasil perhitungan tadi menunjukkan bahwa biaya pemesanan dan biaya penyimpangan berada pada posisi titik seimbang sebesar Rp30.495 sehingga menghasilkan total inventory cost minimum sebesar Rp60.992. Jika ditambahkan biaya pembelian bahan baku sebesar Rp4.340.000, maka total biaya keseluruhan persediaan menjadi Rp4.400.992. Nah, dari grafik AOQ sendiri untuk holding cost terjadi pada jumlah pemesanan 304,96 pieces atau 305 pieces yang merupakan titik paling ekonomis. Hasil ini membuktikan bahwa metode EOQ mampu membantu apotek Dwi Ayu dalam menentukan kebijakan persediaan yang lebih efisien dan optimal. Selanjutnya untuk analisis
produk yang kedua yaitu produk Dactazol. Berdasarkan dari output software dari Excel maupun POM-QM tadi, diperoleh jumlah pemesanan optimal pada produk Dactazol sebesar 297 pieces setiap kali pemesanan dengan frekuensi pemesanan sekitar 2 kali per tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada titik seimbang sebesar Rp29.698 sehingga menghasilkan total inventory cost minimum sebesar Rp59.397. Nah, jika ditambahkan biaya pembelian bahan baku sebesar Rp5.644.800, maka total biaya keseluruhan persediaan menjadi Rp5.704.197. Nah, berdasarkan dari grafik EOG juga menunjukkan bahwa titik pertemuan antara setup cost dan holding cost terjadi pada jumlah pemesanan 296,98 pieces atau 297 pieces yang merupakan titik paling ekonomis. Hasil ini membuktikan bahwa metode EOG mampu membantu apotek Dwi Ayu dalam menentukan kebijakan persediaan yang lebih efisien dan optimal. Nah, selanjutnya untuk analisis untuk produk yang ketiga yaitu produk kometrol. Berdasarkan hasil perhitungan mengenai metode EOQ serta menggunakan software Excel maupun POM-QM, diperoleh jumlah pemesanan optimal pada produk kometrol sebesar 334 pieces setiap kali pemesanan dengan frekuensi pemesanan sekitar 2 kali per tahun. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada titik seimbang sebesar Rp33.316, sehingga menghasilkan total inventory cost minimum sebesar Rp66.633. Jika ditambahkan biaya pembelian bahan baku sebesar Rp5.180.000, maka total biaya keseluruhan persediaan menjadi Rp5.246.634. Grafik EOQ juga menunjukkan bahwa pada titik pertemuan antara setup cost dan holding cost terjadi pada jumlah pemesanan 333,17 pieces. Jika dibulatkan, yaitu menjadi 334 pieces, yang merupakan titik paling ekonomis. Hal ini membuktikan bahwa metode EOQ mampu membantu apotek Dwi Ayu dalam menentukan kebijakan persediaan yang lebih efisien dan optimal. Soalnya ini didapatkan mengenai output data dari continuous review dari produk Lycocount sendiri, di mana ini didapatkan dari yang sebelumnya kita menggunakan yang ini, di mana eh, demand-nya yakni 620. Nah, untuk standar deviasinya yakni didapatkan dari total dari demand-nya sendiri itu nanti di standar deviasi lalu dikali akar 12. Nah, untuk ordernya 1000, cost-nya ya 7.000, holding cost-nya 200, unit back ordernya 7.000, dan untuk constant value-nya itu didapatkan pada software Excel sendiri. Ya, ini rata-rata dari lead time-nya sendiri. Lalu kita solve untuk mendapatkan output data tersebut. Nah, inilah output yang didapatkan dari produk LicoCount. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software WinGSP, mohon maaf salah itu, dengan metode continuous review diperoleh order point optimal produk Lycocount yakni 11,056 pieces dan order quantity sebesar 306 pieces. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan pemesanan ulang saat persediaan mencapai sekitar 11 pieces dengan jumlah pesanan sekitar 306 pieces sekali order. Nah, selain itu diperoleh safety stock sebesar 7,3985 pieces dengan persentase kekurangan stok terdiri dari biaya eh, dengan kurang stok selama lead time yakni sebesar 1,4108%, di mana total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan back order menghasilkan total inventory relevant cost yakni sebesar 62.708, sedangkan total acquisition cost-nya yakni sebesar 4.340.000 per tahun. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa metode continuous review mampu memberikan pengendalian persediaan yang lebih optimal dan terukur. Nah, selanjutnya ini terdapat continuous review dari produk
sendiri, di mana ini didapatkan dari sini, di mana dengan demand-nya yakni 588 dengan standar deviasi per tahunnya yakni 32,94, di mana pada outputnya itu didapatkan seperti ini. Nah, hal tersebut berdasarkan hasil perhitungannya dengan metode continuous review diperoleh reorder point yakni sebesar 9,3050 pieces dan order quantity sebesar 297,8387 pieces yang menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan pemesanan ulang saat persediaan mencapai 9 pieces dengan jumlah pesanan sekitar 298 pieces per sekali order. Nah, selain itu diperoleh safety stock sebesar 5,8358 pieces dengan persentase kekurangan stok selama lead time yakni sebesar 1,0553%. Nah, total biaya persediaan ini terdiri dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan back order menghasilkan total inventory relevant cost sebesar 60.735,45. Sedangkan total acquisition cost yakni sebesar 5.644.800 per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa metode continuous review mampu memberikan pengendalian persediaan yang lebih optimal dan terukur. Misalnya, yakni terdapat output data dari continuous review yang didapatkan dari sama halnya seperti product review produk Cometrol sendiri. Hal ini didapatkan dari ini, di mana dengan demand-nya 740 dengan standar deviation per tahunnya yakni 43,89, lalu kita solve untuk memperoleh output dari produk Cometrol. Nah, berdasarkan hasil perhitungan itu sendiri, peroleh order point sebesar 10,0742 pieces dan order quantity sebesar 334,5492 pieces. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan pemesanan ulang saat persediaan mencapai 10 pieces dan jumlah pesanan sekitar 335 pieces setiap kali ordernya. Misalnya, kita beralih ke integer programming, di mana untuk input data dari software Excel sendiri seperti ini, di mana isi tujuan 700 untuk produk lokal, Lactazol, Cometrol, dan untuk modalnya 6.300, 7.200, 6.300 dengan rakyat etalase sebesar 22, 12, dan juga 21. Proses input ini meliputi fungsi tujuan dan lain sebagainya, di mana nilai variabel dimasukkan pada bagian set objektif untuk memaksimalkan keuntungan, sedangkan by changing variable cell digunakan untuk menentukan variabel keputusan yang akan dicari nilainya. Pada bagian subject to the constraint dimasukkan fungsi kendala menggunakan room sum product dengan batas kapasitas pada setiap kendala, serta syarat bilang bulat. Integer, proses penyelesaian dilakukan menggunakan metode simplex dan hasil solver menunjukkan bahwa solusi optimal berhasil ditemukan pada daerah visible. Selanjutnya, untuk input data mengenai integer programming pada software berdasarkan dari gambar mengenai input data software Tora, didapatkan model terdiri dari tiga variabel keputusan, yaitu X1 itu Likokak, yang X2 itu Dactazol, dan X3 itu Comedrol dengan jumlah kendala sebanyak dua constraint. Fungsi tujuan dimaksudkan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan Selanjutnya terdapat output data pada integer programming pada software Excel. Hal ini didapatkan dari running software pada software Excel itu sendiri. Di mana kita melakukannya dengan mensolver pada data ini. Di mana kita memilih dengan memaksimalkan ini, yakni misalnya ini untuk constraint kita masih kosong, kita add dengan memilih ini, di mana ini lebih kecil sama dengan karena kita akan memaksimumkan.
Dan kita memilih variabel keputusan di mana ini kita memilih integer agar hasilnya itu bilangan bulat. Lalu kita memilih simplex linear programming, baru kita solve. Nah, jika muncul seperti ini, kita langsung klik OK saja. Nah, didapatkan hasil pada variabel keputusan yakni sebesar Rp4.000, di mana total modalnya yakni 36.000 dengan etalase sebesar 60 pieces. Nah, berdasarkan pengolahan data pada software solver yang telah dilakukan, didapatkan hasil optimum yaitu sebesar 4.000. Nah, variabel yang digunakan yakni sebanyak 3 variabel, yakni Likokal, Dactazol, dan Cometrol, serta fungsi kendala, yakni digunakan 2 batasan, di mana hal ini memperoleh keuntungan maksimal sebesar 4.000. Nah, selanjutnya ada output data pada software Tora yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini didapatkan mengenai output data pada integer programming melalui software Tora. Berdasarkan gambar pada hasil pengolahan data di samping, menggunakan software Tora, metode Branch and Bonaro BNB menghasilkan solusi optimal dinilai fungsi tujuan sebesar 4.000. Pada metode automated BNB, seluruh solusi optimal diperoleh pada subproblem ke-1 atau iterasi ke-1. Sedangkan pada user guide BNB diperoleh subproblemnya di ke-10 sebagai baseline. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan hanya perlu memproduksi produk Dactazol atau X2 sebanyak 5 unit, sedangkan Licocap dan Comedrol tidak diproduksi. Solusi ini menunjukkan bahwa produk Dactazol memberikan keuntungan paling optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien serta seluruh variabel telah memenuhi nilai integer sehingga proses optimasi dinyatakan selesai. Bisa di next. Nah, dari keseluruhan dari running software tadi didapatkan sebuah hasil mengenai pembahasan ini, di mana pada apotek Dwi Ayu diperoleh bahwa penerapan metode optimasi mampu membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Pada metode dynamic programming tadi diperoleh kombinasi produk optimal yaitu Likokak 2 box, Dactazol 3 box, dan Comedrol 2 box dengan total keuntungan maksimum sebesar 1.704.000 rupiah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode dynamic programming ini efektif dalam menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan terbesar dengan keterbatasan kapasitas yang tersedia. Pada metode short routes diperoleh jalur distribusi paling optimal dari Yogyakarta menuju Sidoarjo melalui rute Yogyakarta, Sragen, Madiun, Mojokerto, Sidoarjo dengan total jarak terpendek yaitu 291 kilometer. Hasil ini menunjukkan bahwa metode shortcut route mampu membantu perusahaan dalam menentukan jalur distribusi dengan jarak paling minimum sehingga biaya transportasi dan waktu pengiriman dapat ditekan. Selain itu, hasil untuk pengolahan menggunakan metode EOQ sendiri menunjukkan jumlah pemesanan optimal untuk produk Licocax sebesar 305 pieces, Dactazol 297 pieces, dan Comedrol 334 pieces dengan total biaya persediaan yang lebih rendah dibandingkan metode continuous review. Sementara untuk metode continuous review sendiri memberikan pengendalian persediaan yang lebih baik karena perusahaan dapat menentukan reorder point dan safety stock untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Meskipun total biaya persediaannya lebih besar dibanding EOKI, pada metode integer programming sendiri, solusi optimal diperoleh dengan memproduksi produk Dactazol sebanyak 5 unit atau 5 pieces, dengan keuntungan maksimum sebesar 4.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa integer programming mampu membantu perusahaan dalam menentukan alokasi sumber daya dan keputusan produksi yang optimal sesuai dengan batasan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, seluruh metode yang digunakan saling mendukung dalam meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, ada bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan penerapan metode dynamic programming, diperoleh kombinasi produk optimal berupa Likokal 2 box, Dactazol 3 box, dan Cometrol 2 box dengan keuntungan maksimum yakni sebesar 1.704.000 dengan sisa kapasitas 0,2 kg. Metode integer programming menghasilkan solusi optimal dengan memproduksi Dactazol sebanyak 5 unit dan keuntungan maksimum sebesar 4.000.
Nah, metode EFG menghasilkan jumlah pemesanan optimal ECOCAF sebesar 305 pieces dengan total biaya 4.400.992 Tektajol 297 pieces dengan total biaya 5.704.197.000 dan Ometrol 334 pieces dengan total biaya 5.246.634. Sedangkan metode continuous review menghasilkan total biaya persediaan Licocal 4.402.708 dan Tansel 5.705.535 dan Kometrol 5.248.52. Selain itu, metode Shortest Route menghasilkan jalur distribusi optimal, yakni dari Yogyakarta, Sragen, Madiun, Mojokerto, dan Sidoarjo dengan total jarak yakni 291 kilometer, sehingga seluruh metode mampu meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya pada apotek Dwi Ayu. Selanjutnya, ada saran dari tugas ini, yakni sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan data operasional yang lebih lengkap, detail, dan terbaru agar analisis lebih akurat. Nah, penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti biaya distribusi, kapasitas kendaraan, dan waktu pengiriman sehingga analisis menjadi lebih menyeluruh. Nah, hal ini, penggunaan kombinasi metode optimasi lain ini dapat memberikan alternatif solusi yang lebih efektif dan realistis. Nah, penerapan penelitian pada sektor industri juga perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas metode yang digunakan. Nah, itu saja pemaparan dari tugas besar kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.